Jemaat sudah mulai hadir. Oleh pengawas, tamu dipersilakan masuk dan petugas melakukan pengecekan kepada jemaat yang akan memasuki gereja sesuai oleh protap untuk lansia dan anak-anak. Masker. Jemaat memasukkan persembahan ke dalam kotak dan dilanjutkan cuci tangan. Selanjutnya pengukuran suhu tubuh dan dicatat oleh pencatat kehadiran. Selanjutnya oleh penerima tamu disilahkan memasuki ruang ibadah. Pada saat pulang, jemaat diatur oleh petugas yang sebagian lewat pintu samping barat dan sebagian lewat pintu samping timur dan sebagian lewat pintu depan.
Selamat pagi, warga Kristen Jawi Wetan dimanapun berada. Salam Patunggilan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan bagi Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya kita dapat bertemu dan membangun ibadah. Ibadah pagi ini Minggu 26 Juli 2020 dilayankan oleh Bapak Pendeta Sungkono. Untuk kesekian kalinya kita tetap masih membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Karena pandemi corona masih belum berlalu. Gereja tidak ingin satupun warga jemaatnya terpapar virus corona. Oleh sebab itu, gereja berhati-hati di dalam mempersiapkan segala sesuatunya memasuki era new normal ini. Melalui gugus tugas yang dipercayakan dan dibentuk oleh gereja, gugus tugas melakukan tugasnya dengan mempersiapkan baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik, gugus tugas melakukan tugasnya dengan persiapan sarana prasarana sesuai dengan protokol kesehatan. Secara mental, gugus tugas melakukan sosialisasi berulang-ulang kepada warga jemaat. Dengan demikian, gereja berharap pandemi corona segera berakhir dan warga jemaat dapat melakukan ibadah di ruang ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Di dalam keluarga kita merasakan cinta kasih, persekutuan, dan damai sejahtera. Yesus Kristus Sang Kepala Keluarga senantiasa ada dan menyertai setiap keluarga yang setia dan percaya kepadanya. Kini, beserta seluruh anggota keluarga, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan Dia. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 46. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah penutupan bulan keluarga pada saat ini. Dalam hati kita mengungkapkan demikian. Ibadah penutupan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali.
Ibu bapak dan saudara-saudara anak-anakku jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah penutupan bulan keluarga tahun 2020 saat ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Sabda pembimbing kita ambil dari 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27 yang demikian kesaksian sabdanya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, Allah kita Allah yang baik, selalu memberikan berkat dan memberkati kehidupan keluarga kita yang bersandar dan berserah kepadanya. Untuk itu mari kita sambut dengan kidung kontekstual nomor 97, Bulan Keluarga. Bulan keluarga kini telah tiba. Mari kita sambut dengan hati gembira sebagai sarana bagi keluarga untuk meningkatkan komunikasi bersama. Yuk kita manfaatkan bulan keluarga di gereja kita. GKJW tercinta, mari kita ciptakan keluarga bahagia dalam kasih Tuhan Sang Kepala Gereja. Keluarga kita bagi kemuliaan-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kitab Wahyu 2 ayat yang kelima mengungkapkan demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karenanya kitab Wahyu di sini mengajak kita untuk mengadakan pengakuan penyesalan, yaitu bertobat. Untuk itu mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kuasa dan berkat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu tidak membawa kebaikan kami, tetapi membahas segala kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Untuk itu Bapa kami mohon pengampunan kepada-Mu. Ini Tuhan, sucikanlah kami, bersihkanlah kami sehingga kami layak mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni kami. Amin. Bapak dan saudara-saudara, jikalau kita sungguh-sungguh mengakui dan menyesali akan kekurangan kesalahan kita, Tuhan Allah itu setia dan adil, penuh pengampunan. Untuk itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah, berita pengampunan dari Allah. Mari kita perdengarkan di dalam Efesus bab pertama ayat yang ke-7 yang demikian kesaksian sabdanya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk itu, mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 392 ayat yang pertama. Ku berbahagia.
Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku kekasih Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih bila pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah walaupun dilaksanakan di rumah ataupun di keluarga kami masing-masing. Sebagian dari firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biar kiranya Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan untuk Bapak Pendeta Sungkono yang akan melayankan firman-Mu, kiranya Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami hamba-hamba-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33 demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin. Yang diulangi di sini yaitu ayat yang ke-31. Saya ulangi, yang diulangi di sini ayat yang ke-32 yang demikian kesaksian sabdanya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, menyimpan, memahami dan melakukan kesaksian sabda dalam hidupnya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan. Pada penutupan bulan Gospel ini kita diajak bersama-sama melihat, memahami, mengerti hal yang paling kecil yang akan menjadi besar dan bermanfaat dan berdampak besar pula terhadap sekitarnya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, ada suatu cerita, suatu hari seorang bapak mengajak anaknya ke sebuah danau yang airnya bersih, jernih, dan tenang. Lalu bapak itu mengambil sebuah batu kecil, kerikil, dan dilemparkan ke air hingga menimbulkan beberapa gelombang, riak-riak begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Anak itu pun bertanya kepada bapaknya, apa artinya itu bagi dirinya? Bapak itu menjelaskan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepada anaknya bahwa batu yang kecil, kerikil itu mampu menimbulkan gerakan atau gelombang di danau tersebut. Demikian juga halnya dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil atau melakukan hal-hal yang sederhana,
Maka di kemudian hari sesuatu yang kecil, sesuatu yang atau sederhana itu akan menjadi besar dan memberikan dampak bagi orang banyak. Inilah yang diajarkan Yesus di dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan Yesus, biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara biji lainnya. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ditanam, berproses tumbuh, mengeluarkan akar, mengeluarkan tunas, dan tumbuh berkembang menjadi tanaman sayuran yang cukup tinggi. Bahkan burung-burung dapat bersarang di ranting-rantingnya dan bisa menjadi tempat berteduh bagi orang. Demikian pula dengan ragi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Meskipun ia dimasukkan ke dalam adonan tepung yang cukup banyak, namun dengan sedikit ragi, di sini bisa merubah, mempengaruhi adonan tersebut menjadi mampu menjadi kamir, mengambang, menjadi banyak, sehingga adonan tersebut menjadi lebih banyak. Kedua perumpamaan tersebut digunakan Tuhan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Bahwa pemberitaan pewartaan mengenai kerajaan surga, berita keselamatan, berita damai sejahtera, sekalipun dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai dari perkampungan yang kecil, yang sederhana di Galilea. Namun kemudian hari pemberitaan pewartaan itu telah berkembang dengan pesat hingga ke kota-kota di Galilea dan Yudea hingga Palestina dan sekitarnya. Tidak hanya itu saja, saudara-saudara. Pewartaan tersebut juga telah membawa dampak yang lebih luas lagi, atau perubahan besar bagi banyak orang yang menerima, mendengar ajaran tentang Tuhan Yesus tersebut. Sehingga orang banyak berbondong-bondong untuk mengikut Tuhan Yesus. Biji sesawi dan ragi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Palestina pada saat itu. Demikian pula halnya dengan segala pengajaran-ajaran Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah, mengenai keselamatan, mengenai kedamaian, semuanya penting bagi kehidupan umat manusia pada saat itu dan juga sampai masa kini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan Yesus, di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita menganggap bahwa hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang spektakuler, mengabaikan sesuatu yang kita anggap sebagai hal-hal yang terlalu kecil atau sepele atau sederhana untuk dilakukan. Kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, maka hidup kita akan lebih bermakna. Misalnya saja Bapak dan Saudara-saudara, seandainya saya memiliki uang banyak, maka saya akan gunakan untuk membuka usaha dan menolong orang yang kekurangan. Seandainya saya punya uang banyak, saya akan memberikan persembahan yang besar untuk mendukung pelayanan di gereja. Seandainya dan lain sebagainya, Bapak dan Saudara. Ini kadang-kadang yang kita pikirkan. Apakah memang demikian, Bapak, Ibu dan Saudara-saudara? Menjadikan hidup ini lebih bermakna tidak selamanya diukur
dari sesuatu yang besar. Tidak diukur dari sesuatu yang spektakuler, tapi juga ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tetapi memberi dampak bagi kehidupan orang banyak. Hal ini dapat kita mulai pertama-tama di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita menghadirkan Kristus di dalam keluarga kita? Bagaimana kedamaian, keselamatan Kristus itu hadir di dalam keluarga kita? Kalau Kristus itu hadir, misalnya Bapak dan Saudara, ketika semua suami mau menolong, meringankan pekerjaan istri di rumah, maka pekerjaan istri di rumah, tangga menjadi ringan. Demikian pula sebaliknya. Ketika istri dapat menggunakan, memanage uangnya dengan baik dan digunakan untuk seperlunya, maka akan meringankan beban suami. Anak-anak pun demikian. Ketika anak-anak tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi keinginannya, maka itu akan meringankan beban orang tua. Nah, sesuatu yang kecil mampu mengubah hal-hal yang di sekitar kita. Lalu apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi sesama? Khususnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang jelas di sini kita dipanggil, diutus untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan keluarga kita. Dimulai dari keluarga yang kecil ini, bagaimana keluarga kita ini antara orang tua, anak, istri, dan keluarga ini menerapkan kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Melakukan kebenaran, melakukan kejujuran, ketulusan dan kesetiaan. Nah, itulah yang saya maksud bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, misalnya ketika ada sesama kita yang sedang menderita, yang susah, yang sakit, kita mau mendoakan atau bahkan menolong meringankan beban mereka. Maka apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak besar dalam kehidupan mereka. Ingatlah biji sawi yang kecil dan ragi. Sekalipun kecil, sekalipun sedikit, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi orang banyak. Sekecil apapun perbuatan kita selama itu berkenan di hadapan Tuhan, bermakna bagi sesama, maka berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan. Pada bulan keluarga pada saat ini, penutupan bulan keluarga. Keluarga adalah komunitas terkecil, lembaga terkecil yang menjadi akar gereja, akar masyarakat, dan akar bangsa. Pasti Tuhan menghendaki setiap keluarga, lebih-lebih keluarga yang telah menyerahkan diri, menyerahkan jalan hidupnya kepada kehendak dan perintahnya untuk tumbuh lestari, menghadirkan Kristus di dalam hidupnya, tentu menikmati kebahagiaan sejati dan terlibat dalam karya Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Tinggal kita, siapkah kita untuk selalu terbuka, dibentuk, diproses terhadap kehendak dan perintah Allah itu, serta diproses untuk terus tumbuh di dalam kerajaannya. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu di keluarga ini seperti di sorga, menghadirkan Kristus. Sehingga damai sejahtera, keluarga lestari, keluarga yang diberkati Tuhan, nyata di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama dengan orang percaya sedunia, kita perbaharui iman percaya kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Setelah kita memperbarui iman percaya kita, marilah kita menyerahkan apa yang telah kita terima dari Dia. Kita kembalikan kepadanya, kita menyerahkan persembahan yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan dengan penuh sukacita pada saat ini, dan sebagai ucapan rasa syukur karena Tuhan telah mengaruniakan segala berkat kepada kita semua. Dan sebagai dasar untuk kita mempersembahkan persembahan ini, kita baca firman Tuhan dari kitab Yeremia 33 ayat yang ke-11b, yang demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Amin. Dan di dalam kita mempersembahkan persembahan, marilah kita iringi dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat yang pertama sampai dengan selesainya kita mempersembahkan persembahan. Berbahagia tiap rumah tangga
berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, kami bersyukur Bapa pada saat ini akan sabdamu yang telah kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama. Mampukanlah kami melakukan sesuatu yang kecil, yang sederhana, tapi berdampak besar, merubah dan mengubah untuk menjadi kebenaran, kebaikan, kejujuran yang dimulai dari keluarga-keluarga kecil. Ajarlah kami untuk mampu diproses dan mau diproses untuk tumbuh, berkembang. Iman yang dijaga akan membuahkan hasil yang spektakuler. Bapa, selanjutnya pada saat ini, perkenankan kami menyerahkan warga jemaat-Mu ini ke tangan kasih-Mu. Ini Tuhan, berkati mereka satu persatu. Cukupkanlah mereka dalam kehidupannya sehari melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah Kau percayakan kepadanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lansia, adiuswo. Kiranya limpahi berkat kekuatan, kesukacitaan, dan kesehatan. Sehingga dalam situasi dan keadaan apapun, tetap dalam naungan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit pada saat ini, di rumah sakit maupun di rumahnya. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan hadir, Tuhan jamah mereka. Bila melalui jamahan-Mu, mereka boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan daripada-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih balita dan batita, yang rentan terhadap sakit penyakit. Kiranya selimuti dengan kuasa Roh-Mu, terjauhkan dari sakit penyakit. Demikian juga kami sekalian. Biarlah Kau jauhkan dari sakit penyakit, wabah virus corona pada saat ini. Biarlah kami boleh merasakan rengkuan dan kasih-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan. Biarpun belajar dari rumah, mampukanlah mereka di dalam kesetiaan. Kami mohon Kau berikan akal budi dan hikmat, kepandaian, kecakapan, pengertian, dan kesetiaan belajar. Bila mereka bertambah-tambah ilmu pengetahuannya di dalam kehidupannya. Dan apa yang dicitakan kelak didapat oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi para muda-mudimu yang belum mempunyai pekerjaan. Mampukanlah mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Dan atau mampukanlah mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berulang tahun pada saat ini. Bila bertambah umur, bertambah bijaksana dan semakin dekat kepadamu, dan merasakan kasih-Mu. Demikian juga mereka-mereka yang berulang tahun pernikahannya. Biarlah bertambah umur pernikahannya, menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang menjadi saluran berkat. Tuhan, kami menyerahkan para penatua, diaken, majelis jemaat yang Kau percaya untuk mendampingi warga jemaat-Mu. Mampukanlah mereka untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat ini. Berikan akal budi dan hikmat, kewicaksanaan dalam mendampingi warga jemaat-Mu. Membangun persekutuan dan hubungan yang indah dengan warga jemaat dan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada badan pembantu. Kiranya Tuhan berkati juga. Tuhan, selanjutnya kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan.
Ini Tuhan, berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berkati mereka yang telah menyerahkan persembahan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan, sehingga ada sukacita yang besar dalam kehidupannya. Dan akhirnya kami tidak akan tetap tinggal di tempat ini, kami akan menyelesaikan ibadah ini dan melanjutkan kehidupan nyata. Mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin diagungkan. Ini Tuhan doa permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan berdoa Bapa kami diwujudkan dalam bentuk pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Akhirnya Bapak dan Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, dan jemaat marilah kita undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga, masyarakat dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Lalu sehingga kita merasakan penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita sambut dengan kidung jemaat 451. Ayat yang pertama dan kedua, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita bersama-sama menerima berkat melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Persaudaraan Sang Roh Kudus menyertai, membimbing, memberkati, mencukupkan dalam segala hal pada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita sambut dengan kidung KPJ 460, Tentrem Rahar.